Shalom saudaraku yang kekasih, selamat hari Sabat. Judul renungan kita pagi ini melawan penggodaan. Dan ayat inti kita Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi judul hari ini adalah melawan penggodaan. Iblis masih tetap datang dengan segala penggodaannya kepada anak-anak manusia. Ia menggunakan segala macam cara yang ada padanya untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan. Maka inilah sebabnya begitu banyak orang tidak mengetahui segala tipu dayanya. Beberapa hari yang lalu kepada seseorang diberikan pertanyaan, apakah engkau percaya adanya pribadi iblis? Lalu orang itu katakan, saya percaya. Lalu kemudian, ujar orang yang bertanya, saya tidak percaya bahwa ada makhluk yang demikian. Segala pikiran kita yang jahat dan dorongan-dorongan hati kita lah iblis yang kita kenal. Tetapi saya bertanya, siapakah yang mengusulkan pemikiran-pemikiran ini? Dari manakah asalnya? Kalau bukan dari iblis? Sebagaimana pastinya kita mempunyai juru selamat pribadi, kita pun mempunyai seteru pribadi, kejam dan cerdik, yang selalu mengawasi langkah-langkah kita dan bermufakat jahat hendak menyesatkan kita. Ia dapat bekerja paling berhasil dengan jalan menyamar. Di mana saja pikiran dipelihara bahwa ia tidak ada, di sanalah ia paling sibuk. Bila mana kita paling sedikit menyangka kehadirannya, ia pun sedang memperoleh keuntungan atas kita. Saya merasa gentar kalau saya melihat begitu banyak orang-orang muda yang menyerah kepada kuasanya sedang mereka tidak mengetahuinya. Kalau kiranya mereka hanya melihat bahayanya, mereka akan lari kepada Kristus, perlindungan orang berdosa itu. Hendaklah kamu bertujuan menjadi pelajar-pelajar yang setia dalam sekolah Kristus. Belajar setiap hari untuk menyesuaikan hidupmu kepada teladan ilahi. Tunjukkanlah wajahmu ke surga dan desaklah kesasaran untuk pahala panggilanmu yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Ikutilah perlombaan Kristen itu dengan sabar dan atasi segala penggodaan yang akan datang kepadamu, sehebat apapun itu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan kalau engkau berkeinginan hendak mengambil langkah pertama ke atas, engkau akan mendapati tangannya terentang dan menolong engkau. Terserahlah padamu secara perorangan apakah engkau berjalan dalam terang matahari kebenaran atau di dalam kegelapan kesalahan. Kebenaran Allah dapat menjadi suatu berkat kepadamu hanya kalau engkau membiarkan pengaruhnya menyucikan dan menghaluskan jiwamu. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk menang dalam melawan penggodaan kecuali kita dengan selalu konsisten atau terus menerus untuk datang kepada Allah atau mendekat kepada Allah. Kadang-kadang penggodaan dunia, saudara, jangan lupa handphone, televisi, ini kecenderungan mengajak kita untuk lebih dekat kepada kebiasaan-kebiasaan dunia daripada kepada Tuhan. Bukan berarti handphone salah, televisi salah, handphone tidak salah, televisi tidak salah, dan yang lain-lain. Tidak salah. Mungkin ada yang bapak-bapak hobi bermain catur, kemudian yang lain-lain. Tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika kita selalu mengutamakan itu. Kita tidak lebih mengutamakan Tuhan. Jadi kita lebih gampang untuk jatuh ke dalam penggodaan. Dan ini dasar pemikiran kita. Caranya adalah lari. Jadi kalau kita mau iblis lari daripada kita, kita lari kepada Allah. Caranya adalah lari kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta kuasa Tuhan untuk melindungi kita. Tentu kita tidak dapat luput dari serangan iblis kecuali kita tidak mau datang kepada Tuhan, kepada Allah. Biarlah renungan ini akan mengajak kita hari ini untuk ambil komitmen,
untuk hidup selalu setia kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara dalam renungan pagi hari ini. Amin. Baik, saudara boleh tutup dalam doa, baik pribadi atau keluarga dalam worship pagi ini, tapi saya juga akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya kami boleh menang dalam penggodaan raja kegelapan itu karena kami mau lari pada Tuhan. Pimpin kami hari ini Tuhan, istimewa hari perbaktian, hari Sabat. Tuhan berkati, bila kiranya kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara kami juga yang lain yang tidak beribadah Sabat, tapi dalam aktivitas mereka juga Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, inilah doa kami, ampuni kekurangan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.